yang menunjukkan penghargaan terhadap seorang guru yang dimasukkan di dalam kalender pendidikan nasional, yaitu tepatnya pada tanggal 25. Jadi setiap tanggal 25 itu diperingati oleh negara kita, khususnya sebagai Hari Guru Nasional. Momen peringatan Hari Guru Nasional ini sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada para guru yang sudah bekerja, sudah mencerdaskan, sudah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada bangsa dan negara demi kecerdasan anak-anak Indonesia sekaligus demi kemajuan bangsa Indonesia. Untuk memperingati Hari Guru yang bersejarahnya kita selama jadi guru atau kita jadi murid akan membekas siapa guru kita. Makanya dari itu dalam sejarah pasti akan diperingati bahwa pentingnya guru tersebut, karena kita jadi guru juga pasti awalnya dari murid juga pasti punya guru, sehingga sangat pentinglah, sangat jasalah mereka. Peringatan Hari Guru, nah, setiap tahun kita peringati bersama. Maknanya adalah bahwa kita sebagai manusia pasti tidak terlepas dari sosok guru, baik guru di lingkungan keluarga, guru di lingkungan masyarakat maupun guru di lingkungan sekolah. Sehingga siapapun insan di dunia ini pasti mempunyai guru. Justru itu makna memperingati Hari Guru tahun 2020 merupakan peringatan yang mendalam, karena dalam kondisi wabah penyakit COVID-19 ini guru-guru banyak diminta atau dituntut untuk menyajikan pelajaran yang lebih baik ke depan. Kemudian makna Hari Guru bahwa kita sebagai insan guru tetap menjaga, tetap mengikuti semboyan tuturi handai. Hari Guru Nasional pada seluruh guru-guru, terutama khususnya di Indonesia yang merupakan garda terdepan dalam gerbong kependidikan yang ada di Indonesia. Menurut saya momen yang penting dalam peringatan Hari Guru yaitu tentu merupakan penghargaan, sebuah penghargaan yang luar biasa kepada guru-guru, dan diperingatkan pada setiap tahun, yaitu pada tanggal 25 November. Tentu ini merupakan penghargaan yang sangat luar biasa yang diberikan kepada guru-guru, yang merupakan ujung tombak dunia pendidikan yang ada di negara Indonesia. Segi perangkat pembelajarannya otomatis dari segi bukunya kan berbeda. Tentu ada RPP yang offline dan ada yang RPP online tadi. Ya, mungkin dari segi itu aja. Kemudian yang kedua, pada saat proses pembelajarannya, kalau biasanya kita bertatap muka langsung dengan anak-anak, bisa mungkin bisa berdiskusi dengan secara dekat pada saat ada pembelajaran mungkin yang agak susah oleh anak-anak. Kalau ini semuanya melalui komunikasi secara jarak jauh, karena masing-masing anak-anak ada di rumahnya sendiri dan guru memberikan pembelajarannya di sekolah. Sedangkan biasanya kita sama-sama bertemu di dalam kelas atau bertemu di lingkungan. Perbedaan sangat jauh sekali. Kalau dulu media online adalah media pembelajaran yang menjadikan penunjang dari KBM itu sendiri, tetapi pada saat ini dirubah menjadi kewajiban melaksanakan pembelajaran secara online. Pada dasarnya sangat jauh berbeda sekali. Bagaimana pembelajaran bertatap muka
dimana kita sebagai makhluk sosial berinteraksi langsung, bisa melihat ekspresi siswa-siswi kita, kemudian langsung menyelesaikan atau membantu masalah-masalah yang mereka hadapi. Tapi kalau secara daring seperti yang kita laksanakan beberapa bulan terakhir ini sangat-sangat jauh berbeda. Kemudian interaksi ataupun ekspresi atau perasaan itu seolah-olah berkurang atau bisa juga terhapus begitu saja dengan keterpaksaan kan. Perbedaan sangat besar sekali. Kalau normal kita bisa langsung pembelajaran dengan secara langsung supaya anak itu bisa mengerti. Tapi kalau dengan daring pasti anak terbatas. Mungkin dari kuota, dari kita menjelaskan, mungkin dari faktor lain lah. Kalau pembelajaran secara langsung itu kan siswanya ada di depan kita, jadi kita langsung mengajar di mana siswanya itu ada. Nah, sekarang ini di masa pandemi tentu tidak bisa kita ketemu langsung. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya jalan sesatunya yaitu melalui daring itu. Nah, itu dikhususkan bagi siswa yang ada kemampuan. Kalau bagi siswa yang tidak punya kemampuan dalam hal tidak punya HP, tidak mau dia luring juga. Nah, luring walaupun hanya terbatas seperti itu. Tapi daring itu salah satu metode yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika untuk memberikan materi pembelajaran. Pertama ya, karena guru tidak ketemu langsung ya. Kalaupun ketemu langsung biasanya menggunakan sistem Zoom atau Webex, memang ketemu langsung. Tapi kendalanya biasanya melalui internet. Kadang terputus-putus internetnya, kadang tidak nyambung, siswanya juga demikian. Nah, sehingga untuk ketemu langsung itu menggunakan sistem Zoom itu memang agak berat bagi mereka juga, karena itu pasti ada hubungannya dengan paket gitu ya. Nah, kalau biasanya seorang guru di dalam hal ini, karena ini sistemnya supaya memudahkan anak, biasanya bagi guru mau tidak mau ya dia harus punya semacam strategi tersendiri ya, terutama di dalam hal memberikan tantangan itu yang pertama adalah bagaimana menghilangkan rasa bosan. Itu yang pertama terhadap siswa, supaya mereka tetap bersemangat, mereka tetap menantikan setiap pembelajaran kita, setiap pertemuan per minggunya. Itu tantangan bagi setiap guru untuk bisa menyajikan materi-materi atau bahan-bahan ajar yang menarik bagi mereka dan bisa memenuhi kebutuhan dia pada saat ini, yang penerapannya paling tidak menggunakan pendekatan apa yang bisa dilakukan. Sekali yang pertama, anak-anak mungkin sulit ya untuk menerima pembelajaran dalam daring. Mungkin ada anak yang lebih, tapi banyak yang kurang. Apalagi kalau anak-anak yang di bawah rata-rata malas jadinya, jadi tidak bisa mengikuti, akhirnya masalah. Itu tanggung jawab moral sebagai seorang guru, bahwa apapun kondisi dan keadaannya dia harus tetap memberikan yang terbaik, tetap harus memenuhi hak anak tersebut untuk memperoleh pendidikannya dalam kondisi apapun. Kuatkan saja ya, semoga pandemi ini berlalu, tetapi kita tetap punya tekad untuk membuat solusi bagaimana supaya anak-anak itu suka tetap belajar, tetap bisa mengikuti dalam pembelajaran. Resiko bagi diri saya sendiri adalah bagaimana kita lah mengatur, memotivasi bahwa siswa-siswi kita ini merindukan kehadiran kita. Itu memotivasi saya supaya tetap berkarya, tetap
menjalankan tugas tetap memberikan layanan walaupun secara online atau pada Di pasti saya, yang saya harapkan ya mudah-mudahan kita juga semua sehat ya, pertama karena dan yang kedua kita doa mudah-mudahan pandemi juga bisa cepat berlalu sehingga bisa kita kembali normal seperti sedia kala. Pada negara kita untuk lebih mempermudah lagi bagi guru ya kembalikan kepada guru tersebut bagaimana mengkreasi di dalam hal sistem pendidikan ini. Pendidikan untuk Indonesia ke depan, anak-anak supaya bisa lebih meningkatkan diri, artinya bisa mawas diri dan bisa supaya punya inovasi yang kedepannya. saya masalah pendidikan ke depan bahwa ada inovasi-inovasi baru lagi, kemudian bagaimana kita mengejar ketertinggalan beberapa bulan terakhir ini, kemudian pendidikannya harus lebih baik, kemudian hasil output dari siswa kita bersaing dan khususnya untuk setingkat madrasah aliyah atau SMA ini bisa meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi yang ingin meneruskan atau melanjutkan pendidikannya, kemudian bagi khususnya siswa kemarin bisa mengabdikan pengetahuan tentang agamanya dalam skup yang kecil ataupun yang Saya yang supaya pemerintah bisa lebih fokus bagaimana bahwa semua daerah-daerah di Indonesia ini mendapatkan anak-anak di Indonesia ini, khususnya anak-anak yang berada di daerah yang mungkin jangkauannya agak sulit itu tetap bisa mendapatkan hak yang sama seperti yang seharusnya diatur di dalam